Bukannya berterima kasih, tapi ada salah satu aparat pemerintah yang tidak terima dan kecewa, yang rusak, yang reot, yang akan rubuh, yang banyak korban terjatuh, atau seperti itu ya guys ya. Apa itu yang diinginkan oleh kepala desa yang ada di sana? Saya juga terkadang tidak paham dengan konsep yang ada di tempat itu. Saya juga nggak mengerti apa kendalanya. Ini sangat bahaya sekali. Apakah tunggu ada korban yang sudah kehilangan nyawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita berjumpa lagi. Apa kabar Anda semua di sana? Tentunya seperti biasa saya akan selalu menyapa Anda semua. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya, serta segala bentuk pekerjaan, aktivitas, kegiatan apapun yang kita kerjakan, semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Baik, di sini ada satu cerita, satu kisah menarik guys ya, dari salah satu konten kreator asal negara Denmark. Jadi konten kreator ini masuk ke negara Indonesia dan satu tempat ya guys ya, itu adalah Wakatobi, Sulawesi. Begitu dia masuk ke daerah itu, dia sungguh sangat prihatin dengan satu jembatan yang ada di tempat itu guys ya, yang mana jembatan tersebut menjadi akses bagi masyarakat yang ada di sana untuk beraktivitas ya guys ya, untuk berdagang, bekerja, pergi sekolah dan lain sebagainya. Jembatan itu menjadi akses mereka untuk bergerak ya guys ya, dari kampung ke kampung lainnya. Lalu di sini karena terlihat jembatan itu sudah sangat memprihatinkan keadaannya guys ya, sudah sangat parah sekali. Lalu konten kreator ini berniat untuk membantu ya, menggalang dana bagi banyak orang, di-share di salah satu media sosialnya. Akhirnya dana tersebut terkumpul senilai 75 juta rupiah. Dan disitulah guys ya, disitulah puncak dari konten kreator ini membantu tempat itu guys ya, jembatan itu agar lebih baik keadaannya dan bisa dilalui oleh banyak orang di desa tersebut. Namun ya guys ya, alhamdulillahnya ini mendapat apresiasi bagi banyak masyarakat yang ada di sana. Mereka semua senang, mereka semua mengucapkan terima kasih banyak kepada konten kreator tersebut ya guys ya. Dan akhirnya konten kreator itu merasa sangat senang. Tapi ya, ada tapinya nih guys ya. Tapi dibalik kesuksesan dari konten kreator ini, ya membantu membuat jembatan tersebut menjadi bagus, bukannya berterima kasih, tapi ada salah satu aparat pemerintah yang tidak terima dan kecewa karena jembatan tersebut diperbaiki. Nah guys ya, apa yang terjadi? Seharusnya kan mengucapkan terima kasih, tapi salah satu aparat pemerintah yang ada di sana malah kecewa, tidak terima dengan kejadian ini. Sebenarnya apa yang terjadi guys ya? Kita akan saksikan video itu sekarang juga. Ini dia. Dalam video di akun media sosialnya, bule asal Denmark bernama Christian Hansen yang juga seorang YouTuber membagikan pengalamannya saat berkunjung di sebuah kampung nelayan suku Bajau bernama Dusun Pagana, Desa Samabahari, Kecamatan Kaledupa, Wakatobi. Dalam video tersebut terlihat sang bule memperlihatkan kondisi jembatan titian yang menghubungkan rumah-rumah warga di dusun tersebut dalam kondisi memprihatinkan. Christian pun disambut dengan ungkapan hati-hati lantaran kondisi jembatan yang rusak parah dengan banyaknya celah pada jembatan. Jembatan yang sudah berusia 10 tahun menjadi satu-satunya akses warga dalam beraktivitas sehari-hari. Bahkan tidak jarang ada saja warga yang terjatuh hingga terluka. Christian pun menggalang dana hingga terkumpul dana sebesar 75 juta rupiah. Semua warga sepakat untuk memperbaiki jembatan dengan gotong royong. Setelah semua kayu yang dibutuhkan sudah terkumpul, semua warga dusun bahu-membahu memperbaiki jembatan.
Jembatan yang telah rusak bertahun-tahun dapat dituntaskan hanya dalam waktu 1 hari. Warga pun tersenyum bahagia. Aksi memperbaiki jembatan ini kemudian diunggah Christian di akun media sosialnya hingga viral, dan ia pun menuai pujian dari warganet. Mirisnya, pemerintah desa setempat malah menjadi geram setelah aksi bule tersebut viral. Menurut pemerintah desa Samabahari, jembatan tersebut belum diperbaiki pemerintah karena masih layak digunakan hingga 2 tahun ke depan. Yang dilakukan YouTuber ini sangat mengecewakan. Oh, Pak Gamis ini ya. Karena tanpa pengetahuan kami dari pemerintah desa, dia melakukan sesuatu yang kami tidak ketahui. Kemudian jembatan yang diperbaiki oleh seorang YouTuber tadi, dia itu terletak di dusun Pagana. Yang digantinya kemarin bukan hanya keseluruhan, tetapi hanya yang digantikan hanya sebuah papanya yang di atas yang diganti. Yang seharusnya jembatan itu masih layak dipakai 1 tahun 2 tahun yang akan datang. Hanya kenapa diperbaiki yang di bagian dusun Pagana, dia itu bukan jembatan umum atau jembatan yang banyak dilalui oleh masyarakat. Dia itu hanya jembatan di bagian dusun Pagana, itu hanya jembatan penghubung ke rumah homestay pemilik Duda. Karena YouTuber kemarin dia menginap di homestay atas nama rumahnya Duda. Jembatan yang semula terlihat reot dan rapuh kini telah berdiri kokoh. Kini warga dusun Pagana tidak perlu lagi khawatir jatuh atau terluka saat melintasi jembatan. Warga dusun Wagana sekarang tidak perlu lagi rasa takut untuk melewati jembatan tersebut. Dan sebelumnya ya, sebelum kedatangan dari YouTuber asal Denmark ini ya, situasi yang miris ya dirasakan oleh warga dusun Wagana ini guys ya, karena pengakuannya ada banyak orang yang terjatuh di sana ya. Bagaimana nasibnya jika orang tua dan juga anak-anak ya yang terjatuh saat melintasi jembatan tersebut? Bagaimana guys? Apa masuk dalam pikiran kita seperti itu ya? Atau mungkin orang tua kita atau juga anak kita yang melewati jembatan tersebut tiba-tiba mereka terjatuh? Bagaimana perasaan kita? Seharusnya pemerintah yang ada di sana, pemerintah daerah ya, tadi kepala desa sudah semestinya wajib untuk menyelesaikan masalah ini, memperbaiki jembatan tersebut. Kalau perlu dirubah tiangnya menjadi besi ya guys ya, sehingga dapat lebih kuat, lebih rasa aman tercipta saat orang melintasi jembatan tersebut. Kita lihat ya guys ya, kita lihat dari tayangan ulang bahwa kondisi jembatan yang betul-betul sangat memprihatinkan. Bahkan susunan jembatan itu sudah berjarak-jarak ya, dan itu membuat orang harus lebih ekstra waspada terutama di musim hujan, karena pastinya jembatan itu akan licin. Dan jika dilewati orang yang mungkin tamu yang tidak bisa berenang lalu terjatuh ke dalam laut ya, siapa yang akan bertanggung jawab? Bisakah pemerintah daerah mempertanggungjawabkan hal tersebut? Katanya 2 tahun lagi akan diselesaikan, akan diperbaiki 2 tahun lagi. Kita lihat dari video ini saja ya, ini sudah sangat tidak layak dilewati oleh orang tersebut. Bahkan susunan kayunya bukan hanya berjarak, tapi ada juga yang hanya 1 lane saja ya guys ya, 1 balok kayu. Bagaimana mereka itu harus meniti secara sangat hati-hati saat air pasang. Tentu mereka merasa sangat ketakutan melintasi jembatan tersebut, apalagi mungkin ada ombak di bawahnya. Bagaimana guys kalau kita pikir, apakah itu sesuatu hal yang masuk akal? 2 tahun lagi ya, berjarak 2 tahun lagi akan diperbaiki. Menurut saya ini adalah langkah yang baik yang sudah dilakukan oleh YouTuber Denmark. Saya mendukung hal tersebut. Dan bukan hanya saya, bahkan ya dusun Wakatobi ini ya guys ya, atau di daerah Wakatobi ini ya, di salah satu dusunnya itu mengapresiasi dan berterima kasih banyak atas apa yang sudah dilakukan oleh YouTuber ini guys ya. Semua orang sangat berterima kasih di sana, kecuali
pemerintah daerahnya yaitu adalah kepala desanya. Apa yang terjadi? Jadi di sini kita lihat ya guys ya. Bukan hanya saya, tapi banyak orang yang mengatakan bahwa YouTuber ini betul-betul menjadi pahlawan di dusun tersebut. Semua orang dapat beraktivitas kembali dengan sangat baik, dengan hati yang gembira, ya, dengan berjalan melangkah sangat gagahnya. Tidak perlu lagi mereka seperti dulu yang merasa cemas, merasa takut ya, akan tercebur lagi ke dalam lautan. Semestinya pemerintah daerah tersebut atau kepala desa itu harus melihat situasi yang ada. Setelah itu baru dia bisa mengungkapkan bagaimana cara penyelesaiannya. Kalau saya rasa memang sangat tidak layak untuk 2 tahun lagi diselesaikan ya guys ya. Dengan kondisi jembatan yang sudah reot dan memprihatinkan. Ini dapat membunuh banyak orang bila lewat di tempat tersebut ya guys ya. Apa nggak kasihan ya guys melewati jembatan tersebut? Berikut kita akan saksikan beberapa komentar-komentar dari masyarakat yang melihat dan juga memuji dan mengapresiasi YouTuber tersebut. Kadesnya kocak, dibantu malah nggak mau. Nggak usah dibantu, suara lagi dah untuk jadi kepala desa ya. Kadesnya ini lucu katanya ya guys ya, dibantu nggak mau, besok nggak usah lagi dibantu untuk naik kades di periode berikutnya. Oke, warganya aja antusias, aparat desanya malah panas katanya. Kemudian penjarakan kadesnya ya, itulah yang dikatakan oleh masyarakat ya guys ya. Katanya masih layak sampai 1 atau 2 tahun, padahal udah ada warga yang terjatuh, bahkan sampai terluka. Seharusnya kadesnya itu berterima kasih. Yap, betul ya guys ya, betul. Seharusnya kades ini berterima kasih ya kepada YouTuber tersebut, karena tidak ada lagi orang yang akan terjatuh, tergelincir, terpleset karena jembatan yang reot ya guys. Sekarang sudah diperbaiki menjadi jembatan yang bagus. Seharusnya apa yang dilakukan oleh kades? Ya berterima kasih lah. Nggak mungkin malah dia pula yang kecewa. Padahal kan bukan duit dia yang kita ambil ya guys ya untuk pembangunan jembatan tersebut. When I first came to this village, everyone said, hati-hati, hati-hati. And let me show you why. I traveled to the islands of Wakatobi in Sulawesi, Indonesia, to find the Bajo tribes, also known as the Sea Gypsies, that inspired James Cameron for Avatar 2. They live in a floating village, and for them, the ocean is everything, as fish are their main source of food and income. But their bridges were more than 10 years old. Sometimes, the kids and elders will fall and get badly hurt. So we raised 75 million rupiah to help them, and the locals agreed to work for free, so we could buy as much wood as possible. And from the power of Gotong Royong, a cultural community effort, we rebuilt their bridges and installed a new roof for a family who didn't have any. Sometimes a little help can make a world of difference. So thank you to the plus 300 people from around the world who helped us make this possible. This is a must-visit destination. I can personally guarantee an experience you will never forget. Dan alhamdulillah mimpi mereka dapat bisa terkabulkan dengan cepat guys ya. Bahkan mereka yang pergi sekolah tidak perlu lagi takut-takut ya berjalan pelan di sana, dapat melangkah dengan pasti menuju ke rumah sekolah, ke rumah sakit mungkin, dan selanjutnya untuk bekerja mencari ikan di lautan ya guys ya, tanpa memikirkan untuk anak-anaknya jatuh, orang tuanya jatuh di jembatan tersebut ya. Bahkan ini kebaikan dari YouTuber ini menggalang dana dan berhasil mengumpulkan 75 juta rupiah untuk membeli bahan-bahan yang harus dipergunakan seperti kayu dan juga paku, lain sebagainya. Bukan hanya jembatan kita lihat dari video ini guys ya, namun juga rumah-rumah penduduk itu yang belum mungkin atapnya yang sudah lama itu harus diperbaiki, sudah dibeli atapnya ya guys ya, dan juga diberikan tempat tinggal yang layak, lantainya juga. Ini berkat bantuan dari YouTuber asal Denmark ini yang telah mengumpulkan dana dan meminta pada orang-orang yang ada di sana untuk bergotong royong secara bersama-sama untuk untuk membetulkan, membenarkan
yang rusak-rusak yang ada di sana. Seharusnya memang terima kasih banyak ya guys ya, seperti apa yang dilakukan oleh warga tempatan. Mereka mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan saya mendapatkan informasi bahwa kepulangan YouTuber Denmark ini ke negaranya itu memang dilepas dengan warga sekitar dengan sangat layak, dengan mengucapkan terima kasih dan juga mengalungkan bunga dan hal-hal baik seperti itu ya guys ya, dilakukan oleh warga yang sangat antusias dan tidak lupa-lupanya untuk mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada YouTuber tersebut yang telah membantu desa mereka ya guys ya. Namun entah mengapa saya tidak tahu, ada 1000 pertanyaan di dalam benak saya ini di saat masyarakatnya mengucapkan terima kasih, dan hal itulah yang harus dilakukan. Tapi pihak pemerintah setempat seperti kepala desa ini malah sangat kecewa. Nah, ini yang tentu menjadi tanya-tanya besar ya. Kecewa terhadap YouTuber ini berdasarkan apa? Padahal ini sudah membantu ya guys ya, membantu masyarakat yang ada di sana, menyediakan jalan yang bagus untuk mereka semua, kok malah kecewa. Tadi katanya 2 tahun lagi akan dibenerin ya guys. Tadi sudah dapat kita lihat bagaimana keadaan jembatannya di situ ya guys ya, sudah betul-betul sangat miris. Bahkan mungkin orang seberat saya, ada 2 orang di atas jembatan, mungkin itu bisa saja roboh ya guys ya. Dan kepala desa tersebut mengatakan 2 tahun lagi akan diperbaiki. Ini bagaimana ya? Saya nggak tahu konsepnya harus seperti apa. Tadi dia juga mengatakan YouTuber ini juga harus meminta izin kepada pihak pemerintah setempat dan juga melihat atau seperti meminta izin ya guys ya, mungkin seperti itu, saya juga nggak tahu. Tadi dikatakan oleh kepala desa dia sangat kecewa dengan apa yang dilakukan karena kepala desa tersebut tidak diberitahu. Intinya seperti itu ya guys ya. Mungkin disitulah susahnya mekanisme yang ada di negeri ini ya, karena hal-hal baik seperti ini pun ada aja yang tidak setuju, yang tidak terima ya guys ya. Padahal ini adalah hal-hal baik ya. Beda hal kalau itu mungkin hal-hal buruk yang kita lakukan seperti mencuri, maling, merampok dan lain sebagainya ya guys ya. Ini adalah hal yang baik, berguna untuk masa depan masyarakat yang ada di sana. Namun kepala desanya merasa tidak setuju. Apakah kepala desa yang ada di sana setujunya dengan keadaan jembatan yang rusak, yang reot, yang akan rubuh, yang banyak korban terjatuh, atau seperti itu ya guys ya? Apa itu yang diinginkan oleh kepala desa yang ada di sana? Saya juga terkadang tidak paham dengan konsep yang ada di tempat itu. Saya juga nggak mengerti apa kendalanya. Padahal sudah terlihat jelas di video itu guys ya, sudah sangat jelas sekali kita lihat, yang betul-betul sangat memprihatinkan. Licin keadaannya juga apabila pas hujan, air pasang, ada ombak, ini sangat bahaya sekali. Apakah tunggu ada korban yang sudah kehilangan nyawa baru jembatan itu akan diperbaiki, atau seperti apa guys? Intinya seperti ini, bahwa 2 tahun lagi akan diperbaiki jembatan tersebut. Namun saat ini saja sudah sangat memprihatinkan, sudah banyak orang korban yang terjatuh di jembatan tersebut, dan menunggu 2 tahun lagi akan berapa banyak korban yang akan terjatuh di sana. Dan hal-hal seperti ini haruslah diperhatikan, karena ini adalah satu akses masyarakat ya untuk mereka melakukan aktivitas ya. Jadi kalau jembatan tersebut ya dapat bagus dan semua orang dapat melintasinya, otomatis ekonomi yang ada di kawasan tersebut akan meningkat ya guys ya, meningkat pesat ya. Oke, demikian dari video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.